Salam sinematik untuk Anda semua, dan selamat datang kembali di Clip 7. Saya Agung JW dan hari ini, saya akan membawa Anda kembali ke jantung Kekaisaran Romawi, 16 tahun setelah gema pengorbanan seorang pahlawan mulai memudar. Kita akan memasuki sebuah era, di mana impian tentang sebuah republik yang bebas telah dilupakan, terkubur di bawah tirani dua kaisar kembar yang haus kuasa. Kita akan menelusuri sebuah warisan yang ditempa di atas darah dan pasir dalam alur cerita film Gladiator II 2024. Siapkan diri Anda, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Film dibuka dengan sebuah pernyataan yang suram, 16 tahun setelah kematian Marcus Aurelius dan juga Jenderal Maximus. Roma kini berada di bawah kekuasaan dua kaisar lalim. Di tengah ladang gandum keemasan, di sebuah kota pesisir di Numidia tahun 200 Masehi, kita melihat sekilas kehidupan yang damai. Seorang pria dan wanita berbagi momen yang tenang, sebuah keteduhan yang kontras dengan dunia di luar mereka. Pria itu adalah Lucius Verus, yang telah meninggalkan masa lalunya di Roma untuk hidup sederhana. Namun kedamaian itu hanyalah selingan singkat sebelum badai tiba. Kamera membawa kita pada pemandangan yang mengerikan. Armada kapal perang Romawi yang tak terhitung jumlahnya bergerak menganjam di lautan, mendekati kota benteng tempat Lucius berada. It's too strong. Furl sail and strike water. This is the last free city in Africa. Roma telah datang untuk menagih hutang masa lalu. Di atas tembok kota, Lucius yang kini menjadi seorang pejuang dan pemimpin bagi kaumnya, bersiap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Doa dipanjatkan untuk meminta kekuatan, namun lawan mereka adalah kekuatan terbesar di dunia. Jenderal Romawi yang memimpin invasi, Cassius, berdiri angkuh di atas kapalnya, siap menaklukkan kota itu. Pertempuran pun meletus dengan dahsyat. Proyektil api dari katapel Romawi menghujani benteng, mengubah kedamaian menjadi neraka. Lucius dan para pejuangnya melawan dengan gagah berani, melepaskan anak panah dan bertarung mati-matian di setiap jengkal tembok. Namun, kekuatan legiun Romawi terlalu besar. Mereka berhasil menembus pertahanan, dan pertempuran jalanan yang brutal pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan itu, Lucius bertarung dengan amarah seorang pria yang melindungi rumahnya. Namun takdir memiliki rencana yang lebih kejam. Dalam sebuah adegan surreal yang menghantui, Lucius mendapati dirinya berada di tepi pantai yang gelap di bawah langit yang bergejolak. Ia menjerit dalam keputusasaan. Visi mengerikan ini menjadi kenyataan saat kita melihatnya di perairan dangkal setelah pertempuran. Kota telah jatuh, dan dalam pelukannya terbaring istrinya, tertusuk anak panah. Kemenangan Roma menjadi tragedi pribadi bagi Lucius. Saat ia berduka, tentara Romawi menangkapnya. Ia telah kehilangan segalanya, rumahnya, istrinya, dan kebebasannya. Lucius bersama para penyintas lainnya kini menjadi tawanan. Mereka diangkut dengan kapal menuju Roma sebagai budak. Di dalam palka yang sesak dan gelap, ia bertemu dengan seorang tawanan tua dari Afrika. Pria itu dengan napas terakhirnya berbicara tentang akhir perjalanannya, tentang pertemuan dengan nenek moyangnya. Ia telah pasrah pada takdir. Lucius yang baru saja memulai perjalanan penderitaannya hanya bisa menatap dengan mata kosong. Dunianya telah hancur. Kapal-kapal itu akhirnya tiba di Ostia, pelabuhan Roma. Dari kejauhan, kemegahan kota itu tampak menyilaukan, sebuah simbol kekuasaan yang telah merenggut kebahagiaannya. Di darat, kita melihat parade kemenangan. Jenderal Cassius disambut sebagai pahlawan. Di balkon istana, dua kaisar kembar Geta dan Caracalla menerima penghormatan. Wajah mereka memancarkan keangkuhan dan kebosanan, melihat kemenangan hanya sebagai hiburan lain. Di antara mereka berdiri seorang wanita bangsawan, Lucilla, yang menatap prosesi itu dengan ekspresi yang tak terbaca.
Para budak, termasuk Lucius, digiring ke Antium di pinggiran Roma. Di sana mereka akan dijual atau dijadikan hiburan di arena-arena yang lebih kecil. And then chief Lucius yang tubuhnya dipenuhi luka dan hatinya dipenuhi kebencian, dilemparkan ke dalam sebuah arena di bawah tatapan seorang pria berpengaruh, Macrinus. Untuk menguji para budak baru, gerbang dibuka dan dilepaskanlah sekawangan babun yang buas dan ganas. Para tawanan yang tak bersenjata menjadi mangsa empuk. Mereka dicabik-cabik dalam sebuah tontonan yang mengerikan. Lucius, yang didorong oleh insting bertahan hidup yang paling purba, melawan dengan brutal. Ia berhasil selamat, namun pengalaman itu meninggalkan luka batin yang dalam, mengubahnya menjadi sosok yang lebih keras. Kamera beralih pada kehidupan mewah Jenderal Acasius. Ia menikmati kemenangannya bersama istrinya, yang ternyata adalah Lucilla. Ini mengungkap sebuah lapisan baru dari intrik politik yang kompleks. Sementara itu, Lucius dibawa ke sebuah sekolah gladiator. Seorang pelatih atau lanista dengan sinis mengomentari bagaimana Lucius berhasil selamat dari serangan monyet. Disinilah Lucius pertama kali bertemu dengan Macrinus secara pribadi. Macrinus, seorang mantan gladiator yang kini menjadi pedagang senjata dan pemilik para petarung, melihat potensi dalam diri Lucius. Ia menawarkan sebuah pilihan sederhana, bertarung atau mati. Di tempat lain, Lucilla dan Acasius berlibat dalam percakapan yang tegang. Lucilla mempertanyakan esensi dari impian Roma yang diagungkan suaminya. Baginya Roma telah menjadi tiran. Terungkap bahwa mereka adalah bagian dari konspirasi para senator untuk menggulingkan kekuasaan kaisar kembar. Sementara itu, Macrinus dengan pesona dan kekayaannya menyusup ke dalam lingkaran elit Roma. Ia menghadiri pesta-pesta mewah, bertaruh pada pertarungan gladiator, dan membangun jaringan pengaruhnya. Dalam salah satu pesta, Lucius dipaksa bertarung untuk hiburan para bangsawan. Ia dengan cepat dan efisien mengalahkan lawannya, membuat Macrinus terkesan. Macrinus kemudian membawa Lucius ke pemandian, sebuah tempat di mana bisnis dan konspirasi sering terjadi. Ia mulai membentuk Lucius, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Di saat yang sama, komplotan para senator yang dipimpin oleh Senator Gracchus dan didukung oleh Lucilla dan Acasius mengadakan pertemuan rahasia. Mereka berencana untuk mengembalikan kekuasaan kepada Senat, meneruskan cita-cita Marcus Aurelius. Cicero. Back the city to where she should be. Marcus Aurelius talked of this. But with time, take back what is right. Lucius dan para gladiator lainnya tiba di Roma dan dibawa ke sel-sel di bawah Koloseum. Di dinding batu yang dingin, terukir nama-nama para gladiator legendaris dari masa lalu. Di antara nama-nama itu, terdapat satu nama yang paling bergema, Maximus. Ini adalah pengingat akan warisan yang tanpa sadar akan segera dipikul oleh Lucius. Di atas, di dalam arena, pertunjukan akbar dimulai. Kaisar Caracalla dan Geta, bersama Lucilla, membuka permainan suci itu. Honor the victory of Rome over Lucilla, the daughter. Because Jenderal Acasius, sebagai pahlawan perang, duduk di kursi kehormatan. Dari balik gerbang besi, Lucius menatap lautan penonton dengan tatapan tajam. Pertarungan pertamanya di Koloseum adalah melawan seorang juara yang menunggangi badak lapis baja. Ini adalah pertunjukan yang dirancang untuk membunuhnya. Macrinus dari tribunnya memberikan instruksi terakhir. Pertarungan dimulai, arena bergemuruh. Badak itu menyerang dengan kekuatan luar biasa. is enough. Lucius dengan kelincahan dan strategi yang cerdik berhasil menghindari serangan dan akhirnya melumpuhkan sang juara. Kemenangannya disambut dengan sorak-sorai yang membahana. Ia telah membuktikan dirinya di panggung terbesar Roma. Setelah pertarungan, Lucilla yang diliputi kekhawatiran menyelinap ke sel Lucius. Disinilah identitas mereka terungkap sepenuhnya. Ia adalah ibunya.
Pertemuan mereka dipenuhi dengan kepedihan dan jarak yang telah tercipta selama bertahun-tahun. Lucius yang masih terluka oleh masa lalunya, dengan dingin berkata bahwa anak laki-laki yang dulu ia kenal telah mati. Sementara itu, Acacius dan Lucilla terus merencanakan pemberontakan mereka, menunggu waktu yang tepat untuk pasukan mereka yang siaga di Ostia untuk bergerak. Lucius kemudian bertemu dengan seorang tabib tua, yang ternyata adalah mantan gladiator. Pria bijak ini merawat luka-lukanya dan juga mencoba menyembuhkan jiwanya. Ia berbagi kisahnya sendiri, tentang bagaimana ia berhenti bertarung demi seorang wanita, dan tentang mimpi Maximus untuk sebuah Roma yang adil. Prime course. Much is your gift. Kata-katanya menanamkan benih pemikiran baru di dalam diri Lucius, bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar balas dendam pribadi. Puncak dari permainan ini adalah Naumakia, sebuah pertempuran laut yang spektakuler di dalam Kolosseum yang telah diisi air. Lucius dan tim gladiatornya harus melawan kapal perang yang lebih besar. Dengan kepemimpinan Lucius, mereka mengubah pertunjukan yang dirancang untuk membantai mereka menjadi sebuah kemenangan heroik yang semakin melambungkan namanya di mata rakyat Roma. Kemenangan ini menjadi pemicu bagi semua pihak. Macrinus, yang melihat popularitas Lucius sebagai senjata, mengungkap rencananya kepada senator Trix yang korup. Namun, ia memainkan permainan ganda. Ia membocorkan informasi tentang konspirasi Acacius kepada Kaisar Geta. Kaisar Geta yang murka memerintahkan penangkapan Acacius dan mengancam akan menyalip Lucilla. Macrinus dengan licik meyakinkan Geta untuk menguji pengkhianatan Acacius di arena, melawannya dengan sang juara baru, Lucius. He's here, sir. What do you... Nothing happens in Rome without filming. I have orders to be rescued from the arena. Quickly. Ini adalah siasat brilian Macrinus untuk menyingkirkan semua lawannya sekaligus. Di dalam sel, sang tabib tua menunjukkan kepada Lucius sebuah rahasia yang tersembunyi, pedang dan zirah milik Maximus, yang telah disimpan sebagai relik suci. Menyentuh benda-benda itu, Lucius merasakan beban dan inspirasi dari warisan sang jenderal. Di hari pertarungan, Acacius dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan. Ia harus menghadapi Lucius. Pertarungan antara dua prajurit hebat ini begitu sengit. Oh no! Ve Victus! The Roman traitor! Vengeance. Has surrendered! Do what you must. Namun, saat Lucius berada di atas angin, ia ragu. Ia menolak untuk membunuh seorang jenderal Romawi yang terhormat. Kaisar Geta yang muak dengan penundaan itu, memerintahkan Garda Pretoria untuk mengeksekusi mereka berdua. Di saat inilah, Macrinus menjalankan fase akhir dari rencananya. Ia menyatakan bahwa mimpi Maximus hanyalah fantasi orang tua, dan kini saatnya bagi Lucius untuk menjadi instrumennya. The greatest temple. But I will see your ass. He and his pigs were plotting to kill us, son of... Di istana, ketegangan antara Geta dan Caracalla mencapai puncaknya dalam sebuah konfrontasi mematikan. There you go. Everything. Senate. But I did it. Oh, I don't dare admit. You lie! Come back. Help me. Sementara itu, Lucilla kembali mengunjungi Lucius, mengingatkannya pada cinta dan kehormatan keluarganya, memohonnya untuk mengingat siapa dirinya. Leading troops at Ostia under the command Marcus Aurelius.
Dengan kaisar yang saling menghancurkan, Macrinus melihat kekosongan kekuasaan. Ia melangkah ke hadapan senat, membawa bukti pengkhianatan para kaisar dalam bentuk kepala Caracalla. Ia memanipulasi para senator untuk mendukungnya, dan mereka pun menghujaninya sebagai penyelamat Roma. Macrinus telah berhasil merebut kekuasaan. Ia kemudian menemui Lucilla, menunjukkan wajah aslinya sebagai tiran baru yang percaya pada hukum rimba. We will provide. Veil. Namun harapan belum padam. Sang tabib, yang bertindak sebagai utusan dari sisa konspirator, berhasil menghubungi Lucius. Ia membawa pesan tentang pasukan di Ostia yang siap berjuang untuk sebuah republik baru. Lucius kini harus membuat pilihan, membusuk di penjara atau mempercayai mereka, dan berjuang untuk masa depan Roma. Ia setuju. Sang tabib pun memulai perjalanan berbahaya untuk memanggil pasukan. Macrinus, yang sekarang menjadi penguasa de facto, memutuskan untuk menggelar satu pertunjukan terakhir untuk merayakan kemenangan dan menghabisi semua musuhnya. Lucilla akan dijadikan korban di tengah arena. Sebagai tanda kemurahan hati, ia akan diberikan satu gladiator untuk membelanya, yaitu putranya sendiri, Lucius. Sebelum pertarungan, Lucius memberikan pidato yang membakar semangat kepada rekan-rekan gladiatornya, meyakinkan mereka untuk bertarung bukan sebagai budak, tapi sebagai orang bebas. Di puncak ketegangan, Lucilla dibawa ke arena. Lucius melangkah maju sebagai juaranya, siap menghadapi seluruh garda Pretoria. I'm just outside of Rome, sir. Pertarungan demi kehormatan seorang ibu dan masa depan sebuah kekaisaran pun dimulai. Saat pertempuran berkecamuk di dalam Koloseum, di luar kota, pasukan republik yang dipimpin oleh sang tabib akhirnya tiba. Roma kini terjerumus dalam perang saudara. Lucius dan para gladiator berhasil membalikan keadaan di arena. Macrinus melihat pasukannya terdesak, melarikan diri dari Koloseum hanya untuk disambut oleh pasukan pemberontak. I don't fight for power. Lucius yang berhasil keluar dari arena, memimpin pasukan berkuda untuk mengejar Macrinus. Konfrontasi terakhir terjadi di medan pertempuran terbuka. Lucius, yang mewarisi semangat Maximus, berhadapan 1 lawan 1 dengan Macrinus, sang tiran baru. Dalam duel yang sengit, Lucius berhasil mengalahkan Macrinus, mengakhiri ambisinya untuk selamanya. Setelah pertempuran usai, Lucius berdiri di hadapan pasukan yang telah ia pimpin menuju kemenangan. Mereka menatapnya dengan tatap kosong, menunggu perintahnya, siap menjadikannya pemimpin baru mereka. Ia telah melewati api penderitaan, dari seorang suami yang berduka, menjadi budak lalu gladiator, dan kini seorang pembebas. Kamera terakhir menyorotnya kembali ke dalam Koloseum yang kini sunyi, tempat ia berteriak memanggil ibunya, sebuah pengingat akan harga yang harus ia bayar untuk kebebasan Roma. Pada akhirnya, Gladiator 2 bukanlah sekedar kisah tentang balas dendam. Ini adalah sebuah epik tentang bagaimana sebuah warisan dapat menjadi kutukan, sekaligus panggilan jiwa. Kisah Lucius adalah cerminan bahwa jalan seorang pahlawan seringkali harus ditempuh melalui kehilangan yang tak terhingga. Film ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada mahkota, tetapi pada keberanian untuk berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yaitu sebuah impian tentang dunia yang lebih baik. Demikianlah alur cerita dari film Gladiator 2. Terima kasih telah menyimak. Bagikan pendapat Anda mengenai film ini di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tetap bersama kami Clip 7. Sampai jumpa.